kabarnya Bu Wan? Alhamdulillah baik Ibu. Begini Bu, saya ingin minta tolong. Ya. Ya, karena saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Ijma. Saya membutuhkan seorang pengamat untuk melihat apakah kemampuan saya dalam mengembangkan kompetensi inti coaching itu sudah saya bisa terapkan. Jadi saya ingin diobservasi Ibu selama melakukan proses coaching itu. Ya. Baik, saya ingin sedikit memperjelas. Jadi Ibu ingin meminta saya supaya saya bisa mengamati proses coaching Ibu seperti itu. Oh, baik. Ibu. Insya Allah bisa Bu, bisa. Iya. Bisa Bu. Jadi seperti ini Bu. Ketika misalnya saya menjadi pengamat di kegiatan coaching Ibu, kira-kira apa nih yang akan saya lakukan Bu? Iya. Bisa bantuan? Yang Ibu akan observasi itu memperhatikan saya, apakah pada saat teman saya menyampaikan masalahnya itu saya menjadi pendengar yang aktif. Kemudian apakah pada saat teman saya menyampaikan masalahnya itu saya hadir sepenuhnya, artinya saya berfokus. Dan yang ketiga itu apakah saya sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing coach mengemukakan masalahnya dan bisa menemukan solusinya. Baik, jadi mohon maaf Bu, saya perjelas lagi. Jadi pada saat saya jadi pengamat nih, pengamat Ibu Wana melakukan proses coaching dengan coach dalam hal ini Bu Ijma, hal-hal yang akan saya pantau adalah pertama, bagaimana kehadiran penuh Ibu pada saat proses coaching. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah Ibu dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Seperti itu Bu ya? Betul Ibu. Ya, betul. okay. Baik, jadi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan itu akan dilaksanakan kapan? Insya Allah sebentar Ibu, sebentar sore saya sudah dihubungi sama Ibu Ijma, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kami sudah janjian insya Allah sebentar sore habis, ya setidaknya habis sholat asar Ibu. Oh ya, habis sholat asar saya juga lagi tidak ada kegiatan. Saya bisa bantu Ibu untuk proses, mudah-mudahan saya bisa membantu sepenuhnya. Iya, kami janjian di sini Bu tempatnya. Jadi kalau Ibu ya jadi langsung saja ke sini sebentar sore. Oh ya, jadi tempat andalan ini Bu ya, Iya. jadi tempat idaman. Oke, Iya. Nanti kita bertemu di sini Bu sebentar Iya, sore. Oke iya, Bu. Terima kasih Bu Ya, sebelumnya. sama-sama. Assalamualaikum Ibu Wana. Waalaikumsalam Bu Ijma. Silakan duduk Ibu. Ya Ibu, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu, baik. Iya. Tapi saya ada sedikit permasalahan. Oh, seperti itu. Saya punya waktu sedikit ini Bu, 15-20 menit ke depan. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya Bu, begini. Saya punya permasalahan di dalam kelas Bu. Dalam ini kan semester 1 udah jalan ya Bu ya. Beberapa bulan terakhir ini setelah saya merefleksi seluruh siswa, saya menemukan salah satu siswa yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran saya. Yaitu saya akan tidak memiliki minat sama sekali dalam pembelajaran, sangat malas dan memang tidak pernah fokus dalam pembelajaran. Oh iya. Ya, baik Ijma. Saya dengan senang hati akan membantu Ibu. Mudah-mudahan selama proses percakapan kita ini ada solusi terbaik yang bisa kita temukan. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi ke saya bisa menangkap bahwa Ibu memiliki satu siswa yang kurang memiliki minat dalam pelajaran Ibu. Kira-kira Ibu kenapa anak itu kurang memiliki minat dalam pelajaran Ibu? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, kemungkinan karena ini ya, cara mengajar saya mungkin ya Bu tidak terlalu disukai, atau mungkin anak ini memiliki sosial emosional yang kurang baik juga. Karena dia sering mengganggu temannya. Kemudian yang ketiga mungkin ada masalah keluarga barangkali. Seperti itu. Salah satunya itu mungkin ada masalah keluarga. Apakah Ibu sudah pernah memantau kira-kira di rumahnya anak ini bagaimana? Ya inilah Bu, makanya saya datang ke Ibu untuk mencari solusi. Apa baiknya ya Bu ya, saya pergi ke rumah anak ini untuk memantau dia seperti apa kondisi keluarganya. Karena saya baru bertanya kepada beberapa temannya mengenai anak ini. Dan salah satu temannya itu berkata bahwa
anak ini memang apa ya, anak yang tidak memiliki ayah, jadi dia itu dalam keseharian harus lebih banyak waktunya untuk membantu orang tuanya seperti itu. Seperti itu, Ibu. Iya, memang banyak anak yang mengalami hal seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita harus peka. Kemudian Ibu, kira-kira saya ingin tahu ini Ibu, bagaimana proses mengajar Ibu dalam 1 semester ini? Ya itulah Ibu. Setelah saya merefleksi juga proses pembelajaran saya sebenarnya merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, Bu. Contohnya, saya datang ngajar tepat waktu, masuk kelas juga tepat waktu, mengelola kelas juga iya dengan baik, melakukan model pembelajaran yang tidak sama setiap pekannya. Saya juga sering turun membantu anak pada saat dia kesusahan seperti itu. Tapi entahlah kenapa bisa seperti itu, Bu. Anak ini masih aja suka mengganggu teman-temannya seperti itu. Baiklah Ibu, kira-kira kalau kita membuat skala dari 0 sampai 10, cara mengajar Ibu 1 semester ini kira-kira berada di skala keberapa Ibu? Dari 0 sampai 10 ya Bu, mungkin sekitar 6 barangkali ya Bu ya. Oh ya, mungkin saya butuh banyak perbaikan barangkali. Iya. Sekitar 6. Kalau kita ingin meningkatkan, apakah ke skala 7 atau 8, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Untuk meningkatkan itu ke angka 7 dan 8, saya ingat beberapa hari lalu saya mendapatkan materi di calon guru penggerak mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu pengajar praktiknya ngajarin kita bagaimana caranya mengajar itu supaya lebih sesuai dengan kebutuhan anak dan minatnya. Salah satunya kita harus melakukan dulu diagnostik di awal tentang kebutuhan siswa itu, apakah dia kena di audio ataukah dia di visual ataupun di kinestetik. Karena jangan sampai anak yang kita ajari itu dia kebutuhannya di audio tapi dikasih di visual, ya tentu saja dia tidak akan menyukai cara mengajar kita seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang perlu saya pikirkan, Bu, jangan sampai saya salah memberikan kebutuhan anak itu seperti itu. Iya. Tadi Ibu mengatakan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian Ibu ingin melakukan diagnosis. Menurut Ibu, model diagnosis itu yang bagaimana Ibu? Oh iya Bu, kira-kira mungkin Bu untuk model diagnosisnya saya bisa melakukan tes wawancara ya Bu. Saya menghadapi anak satu persatu, saya menanyakan bagaimana mereka sebenarnya keinginan dan kebutuhannya supaya tepat penanganannya pada saat di kelas seperti itu. Ya mungkin saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sangat jelas, atau saya berikan lembar observasi bisa melalui media WhatsApp lewat polling seperti itu, dan mungkin itu akan berhasil melihat mempetakan anaknya dia audio, visual ataupun kinestetik seperti itu. Sepertinya rencana Ibu ini sangat menarik. Baiklah Ibu, tadi saya juga sempat mendengar Ibu mengatakan bahwa ada siswa yang selalu mengganggu. Bagaimana menangani rencana Ibu kira-kira menangani anak ini bagaimana? Nah, untuk anak yang tadi ini yang memang suka mengganggu juga Bu, dan tidak memiliki minat sama sekali, kayaknya saya harus mengimplementasikan salah satu materi kami di calon guru penggerak itu tentang PSE, pembelajaran sosial emosional. Di dalamnya itu nanti dibahas bagaimana seorang anak itu bisa memanajemen dirinya dan bagaimana bisa memiliki keterampilan sosial, termasuk dia nanti memiliki kesadaran sosial terhadap teman dan lingkungannya, dan dia memiliki tanggung jawab. Dan saya yakin mungkin dengan mengimplementasikan itu dalam RPP yang berdiferensiasi diintegrasikan akan mampu menyesuaikan anak ini supaya lebih
baik dalam kelas, Iya. terutama dalam proses pembelajaran diskusi barangkali. Iya. Dia tidak lagi banyak mengganggu temannya karena dia bisa lebih fokus untuk saling bekerja sama dengan teman-temannya. Iya, oke. Tadi Bu, saya ini penasaran juga sebenarnya. Ya, Ibu dari tadi menyebut pembelajaran berdiferensiasi. Yang bagaimana itu Bu pembelajaran berdiferensiasi? Karena saya baru mendengar ini. Saya ingin tahu, coba mungkin Ibu bisa memberikan gambaran bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh iya Bu, yang saya tahu ini dan mungkin bisa saya praktekkan nanti ya Bu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kan dibagi 3 hal ya. Dia berdiferensiasi di bagian konten, Iya. dan di produk, dan juga di bagian prosesnya itu Iya. sendiri. Nah, mungkin ini tujuannya dari pemerintah supaya pembelajaran itu lebih berwarna begitu, Iya. tidak monoton ya mungkin seperti selama ini yang saya lakukan di kelas. Oh iya. Yang selama ini saya merasa wah saya biasa-biasa aja nih ngajarnya, Iya. tapi udah dapat feel-nya, tapi ternyata menurut kurikulum Merdeka kita masih jauh daripada harapan itu, seperti Iya. itu kayaknya deh Bu. Mungkin itu. Iya. Saya saja Ibu mendengar apa Ibu sampaikan tadi merasa tertarik, apalagi siswanya Ibu kalau misalnya Ibu sudah menerapkan pembelajaran ini. Jadi yang sempat saya tangkap tadi yang akan Ibu rencanakan untuk dilakukan itu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan diagnosis kepada anak untuk mengetahui apakah anak itu gaya belajarnya audio, kinestetis dengan apa satu tadi visual. Kemudian Ibu juga akan menerapkan pembelajaran yang tadi Ibu mengatakan sosial emosional itu kepada anak. Jadi setelah Ibu merencanakan hal tadi, kapan Ibu mulai melakukan aksi? Saya sangat semangat untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Apalagi setelah berbincang dengan Ibu, saya memiliki ide. Iya. Insya Allah saya akan langsung praktekkan besok pada saat pembelajaran di kelas anak itu. Iya, iya Ibu. Iya, jadi rencananya besok ya Bu, Ibu akan Ya, mulai insya melakukan. Iya Bu, setelah saya mendengar tadi solusi Ibu, apa rencana Ibu, kemudian insya Allah Ibu akan mulai melakukannya besok. Saya memberikan dukungan yang sangat besar Bu, karena terus terang sebagai teman bicara Ibu hari ini, saya sendiri sudah bisa membayangkan kelas Ibu itu akan sangat menarik dan sepertinya sebenarnya akan repot. Ya, tapi kita berharap dari apa yang Ibu lakukan nanti di kelas itu anak-anak bisa penasaran apa yang dilakukan Ibu Cima ini. Iya. Semoga Jadi, saja Bu. iya, jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan rencana Ibu ini memberikan hasil yang baik. Jadi saya penasaran nih Bu, ingin tahu bagaimana kelanjutannya nanti. Jadi saya mengharapkan setelah pertemuan kita hari ini kita bisa bertemu lagi Bu. Saya ingin tahu apa hasil dari rencana Ibu, aksi Ibu yang Ibu lakukan sesuai dengan rencana Ibu besok itu. Iya, insya Allah Bu, saya akan bertemu dengan Ibu kembali untuk mereview apa yang insya Allah saya lakukan di lapangan. Dan saya sangat bersyukur bertemu dengan Ibu karena saya menjadi lebih semangat untuk memperbaiki nasib bangsa. Walaupun ini ya, kita sudah merasa melakukan pembelajaran dengan baik, ternyata kita masih ada titik-titik lemahnya. Siapa tahu kita mengajarnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ini menjadi dorongan pribadi dari saya sendiri Bu. Kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih memihak kepada murid dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih banyak atas pertemuan ini Bu. Iya, semangat ya Bu Cuma untuk Bu, tetap terima berkarya kasih. mencerdaskan anak bangsa kita. Iya. Ayo Bu, saya kembali ke kelas dulu Iya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Wana. Waalaikumsalam Ibu. Begini Bu, setelah saya mengamati proses coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Ibu Ijma, Iya. untuk menguatkan hasil pengamatan saya nih, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Boleh. Nah, dari proses coaching yang Ibu laksanakan, saya ingin menanyakan bagaimana nih perasaan Ibu pada saat melakukan proses coaching bersama coach Ibu dalam hal ini, Iya. Ibu Ijma. Saya merasa luar biasa itu. Luar biasa. Iya, ternyata proses coaching ini sebenarnya
ternyata coach itu dia sudah tahu, sebenarnya dia sudah memiliki solusi dari masalah yang dihadapi. Iya. Jadi kita sebagai coach itu hanya harus pandai-pandai bagaimana mengeluarkan pertanyaan berbobot, memancing si coach menyampaikan masalahnya dan bisa mengeluarkan solusinya sendiri. Jadi kita hanya menuntun. Jadi saya tadi tidak pernah menyangka bahwa melalui proses itu saya bisa mengarahkan Ibu Isma menemukan solusinya. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Iya. Ya, baik. Pertanyaan lanjutan dari proses pengamatan saya. Nah, dari 3 kompetensi inti proses coaching yang kemarin Ibu utarakan ke saya untuk diamati. Iya. Nah, sekarang saya ingin mendengar pernyataan Ibu mengenai ketiga hal itu. Bagaimana perasaan Ibu tentang pertama kehadiran penuh Ibu dalam proses coaching, Iya. kemudian yang kedua bagaimana perasaan Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saat Ibu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin Iya. Ibu bisa utarakan. Iya bisa Ibu. Melalui proses coaching kemarin itu kehadiran penuh saya itu saya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Isma. Kemudian dengan cara fokus maka saya bisa menjadi pendengar aktif. Dari menjadi pendengar aktif itu saya bisa menangkap kata-kata kunci dari yang disampaikan oleh Ibu Isma. Kemudian saya kembangkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Cuma kemarin itu Ibu saya sempat hilang fokus sebentar karena tiba-tiba handphone saya bunyi. Seperti itu. Iya, jadi ternyata betul. Jangan ada yang mengganggu sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengganggu begitu kita seperti akan hilang arah karena fokus kita hilang. Jadi sempat, tapi alhamdulillah saya bisa kembali fokus memperhatikan apa yang disampaikan Ibu Isma sehingga saya bisa kembali mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga Ibu Isma bisa lebih mantap lagi mengeluarkan solusinya, kemudian berencana akan melaksanakan rencana aksinya itu. Betul sekali Bu, sesuai dengan pengamatan saya memang terjadi seperti itu. Iya. Sama dengan apa yang saya amati, Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian Ibu punya kesadaran penuh nih sama Ibu Isma, mendengarkan, melihat mimiknya, dan betul juga pada saat ada telepon berbunyi, ternyata itu bisa sedikit mengganggu. Tapi saya salut nih sama Ibu. Ibu bisa langsung mengembalikan fokus Ibu sama coach Ibu, dan coach Ibu juga luar biasa pengertian. Silakan diangkat tuh teleponnya baru kembali tanpa memutus pembicaraan yang sebelumnya dilaksanakan. Saya pikir apa yang Ibu utarakan sama dengan hasil amatan saya. Nah, selanjutnya nih Bu, karena tadi Ibu sudah mengutarakan bagaimana perasaan Ibu saat menjadi coach. Apakah Ibu sempat menanyakan perasaan coach Ibu pada saat coach? Iya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Ibu Isma merasa mendapat gambaran, maksudnya dia bisa menyadari dirinya bahwa mungkin penyebab siswanya kurang berminat dalam pelajarannya itu karena bersumber dari dirinya. Jadi dengan saya menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya dia bisa menyadari, sehingga Ibu Isma bisa mengeluarkan solusi-solusi yang dia pikirkan dan akan insya Allah akan melaksanakan solusi itu. Jadi ada perasaan senang dari Ibu Isma. Iya. Alhamdulillah Bu, luar biasa ya. Padahal kita hanya membantu dia menemukan potensi-potensi dalam dirinya sendiri. Kita hanya membantu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ternyata dia menemukan potensi nih dalam dirinya. Sebelum saya menutup percakapan kita ini tentang hasil amatan saya, apakah ada rencana lanjutan tentang penguatan sebagai penguatan dari proses coaching Ibu ini? Iya Ibu, karena saya sempat merasa tadi itu bahwa hilang fokus itu. Jadi sepertinya saya harus melakukan latihan lagi supaya kehadiran penuh saya itu betul-betul tidak terganggu dengan apapun. Jadi kalau misalnya saya menghadapi masalah seperti tadi, fokus saya tidak hilang. Iya, jadi perlu latihan lagi. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi mudah-mudahan di kesempatan-kesempatan lain dalam melaksanakan proses coaching bisa berjalan dengan baik dan bisa betul-betul mendapatkan esensi mengapa kita melaksanakan proses coaching itu, dan kemudian kita bisa merasa menjadi orang-orang yang bermanfaat, karena menjadi tempat curhat itu juga bukan hal yang mudah. Menjadi pilihan orang menjadi tempat curhat seperti itu ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang saya bisa amati dari Ibu. Mudah-mudahan
dari apa yang kita lakukan ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, Bu. Amin. Ya, terima kasih Baik, banyak ya, Ibu terima telah kasih. bersedia menjadi pengamat saya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.